Halo semua, terima kasih udah hadir di sini. Kali ini kita akan berbicara sesuatu topik yang sangat menarik, yaitu kutub turunan. Nah, kita akan bersama-sama dengan Bro Andrew. Dia akan menjelaskan sebenarnya apa sih kutub keturunan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita sambut Bro Andrew. Halo Bro. Hai Bro, apa kabar? Hai teman-teman semua, Baik. apa kabar? Yes, oke. Bro, di hari apa ini itu kutub keturunan, Bro? Apa itu kutub keturunan? Jadi kutub keturunan tuh begini ya. Kutub keturunan adalah sebuah hal yang namanya kutuk-kutuk, teman-teman ngerti ya. Ada kutuk, ada berkat. Kutuk itu adalah dalam tanda kutip kesialan. Nah, ada beberapa kesialan-kesialan yang dalam tanda kutip nih saya temukannya turun temurun gitu. Nah, di layar teman-teman bisa lihat, saya berikan beberapa contohnya aja, dan ini contoh yang amat sangat sederhana, jadi teman-teman bisa lihat di situ ya. Ini adalah contoh kutub turunan. Contoh yang pertama adalah ada sakit turunan. Ya, teman-teman pasti pernah dengar. Apakah sakit itu turunan? Apakah sakit itu kutub? Beberapanya iya. Contohnya begini teman-teman, saya pernah tracking ya. Teman-teman pasti tahu pernah dengar diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 adalah yang misalkan orang tuanya, entah bapaknya, entah emaknya gitu ya, kena diabetes, kemudian punya anak. Nah, sejak saat itu anak yang baru lahir ini punya masalah diabetes juga gitu ya. Itu adalah salah satu sakit turunan. Apakah itu kutuk? Kalau teman-teman menelusurinya, bisa iya. Sekali lagi ya, kalau teman-teman menelusurinya bisa iya. Jadi definisi kutuk bisa jadi karena ini kutuk turunan tuh adanya masalah DNA. Misalnya contohnya begitu. Kalau secara kedokteran begitulah ya. Tapi teman-teman juga bisa memahami bahwa yang namanya sakit turunan benar-benar ada yang sakitnya misalkan ada riwayat sakit jantung misalnya ya, dari sononya, terus kata dokter, kamu ada riwayat sakit jantung nggak? Dari papamu, dari mamamu, dari engkongmu, dari nenek moyangmu, apa segala macam. Kita mencoba menelusurinya gitu. Dan hal yang menarik adalah begitu kita percaya, oke ya, walaupun ini bukan kata-kata yang paling mendasar banget tentang yang namanya kutukan, tetapi begitu dirimu percaya, tiba-tiba sakit itu bisa muncul gitu. Ada beberapa orang yang nggak percaya, saya mah nggak percaya, itu kan ancestors-nya saya gitu. Ancestor-nya saya kan udah sakitnya entah kapan dan lain sebagainya. Memang saya masih ada. Nah, bisa iya, bisa enggak. Nah, untuk bisa memahami kutuk keturunan atau bukan, makanya hari ini kita akan memahami hal-hal yang seperti itu. Karena ada beberapa hal yang misalnya ya, contohnya adalah ada definisinya adalah sakit turunan yang karena kesalahan DNA. Ada juga. Oke. Nah, hal-hal yang seperti ini buat kami para mental terapis, kami harus menyelidiki hal-hal seperti ini. Contohnya begini. Ini track record yang pernah terjadi. Jadi saya ketemu dengan satu orang yang diabetes tipe 1. Secara kedokteran diabetes tipe 1 ya udah suntik insulin aja seumur hidup gitu ya. Nah, waktu itu ketemu dengan saya dan dia meminta tolong ada apa dengan dirinya. Sebenarnya akar masalahnya waktu dia ketemu dengan saya adalah untuk membereskan masalah kepercayaan dirinya. Sampai sekarang orangnya masih hidup gitu ya. Waktu dia menemukan akar masalah kepercayaan dirinya, ternyata dia merasakan ketidakpercayaan dirinya ternyata dari bapaknya. Dan singkat kata, saya lepaskan faktor-faktor masalah ketidakpercayaan dirinya. Apa yang terjadi? Lucunya adalah diabetesnya sembuh hanya dengan 2 kali sesi aja. Tentu aja permasalahan ini tidak bisa digeneralisasi ya. Nggak bisa digeneralisasi. Buat teman-teman yang mungkin, oh berarti orang tua saya atau si ini, si itu, mungkin diri teman-teman juga ada misalnya diabetes tipe 1. Belum tentu dengan tekniknya saya bisa berhasil, tetapi dari situ kita bisa ngerti bahwa kutuk keturunan yang versinya adalah sakit turunan bisa disembuhkan, walaupun nggak jadi jaminan untuk semuanya ya, karena saya sendiri bekerja sama dokternya dia. Jadi dokternya dia sampai sempat kaget yang tadinya nilai gulanya adalah 400 sekian berubah menjadi 120 130-an.
hanya dalam 2 kali sesi ya. Itu adalah misalkan sakit turunan ya, dan sakit turunan tuh banyak banget, nggak cuma sekedar yang barusan saya lakukan. Kemudian adalah nomor 2, kalau kita lihat di slide adalah pengajaran keluarga. Contoh kutuk keturunan salah satunya adalah pengajaran keluarga yang membatasi diri kita untuk tidak berkembang. Contohnya kita mah nggak bisa apa-apa, kita mah bukan siapa-siapa. Dan itu dari turun temurun, dari ancestor kita ke berapa kita nggak ngerti, tapi selalu dibilang seperti itu, dibilang lagi seperti itu, dibilang lagi seperti itu, sampai generasi ke kita juga berbicara pengajaran yang seperti itu. Akhirnya karena udah mendarah daging dalam tanda kutip pemikiran-pemikiran ini akhirnya membuat yang namanya berkat tidak mengalir gitu ya. Jadi kutuk turunan bukan berarti adanya mantra dan lain sebagainya. Bisa juga sih, tetapi dalam hal ini supaya teman-teman bisa aware, yang namanya kutuk keturunan bisa jadi pengajaran. Nah, pengajarannya kalau di sini saya tulis adalah pengajaran keluarga, tapi banyak pengajaran yang bukan berasal dari keluarga juga jadi seperti itu gitu ya. Cuman kebanyakan yang saya tangani adalah pengajaran-pengajaran yang beredar di anggota keluarga. Kemudian ini menarik nih, contoh kutuk keturunan adalah ini baru aja terjadi, baru banget terjadi per hari ini tadi pagi gitu ya, yaitu ada orang yang matinya sulit sesulit-sulitnya. Jadi begitu saya lihat ada satu orang ya, saya nggak sebut lah ya namanya di sini, tapi kurang lebih dari 2 bulan yang lalu udah telepon gitu ya. Pada saat udah telepon, udah ngecek ini bentar lagi lewat nih, paling sekitar 2-3 hari lagi lewat. Tetapi karena energinya udah sangat lemah, secara grafik monitoring di layar kedokteran gitu ya, ada grafik detak jantung apa segala macam, udah amat sangat lemah. Diajak bicara pun udah terlalu lemah, bahkan boleh dikatakan ya sudahlah, sampai dokter juga ya udahlah, udah ngasih wejangan kepada keluarga yang mau ditinggalkan gitu ya. Hal yang menarik, nggak jadi mati loh gitu ya, tapi kehidupannya tersiksa. Begitu besoknya sembuh, nggak berapa lama masuk rumah sakit lagi. Kemudian hal yang sama terjadi, paling 2-3 hari lagi, besoknya sembuh lagi, gitu ya. Jadi masalahnya di mana? Begitu ditelusurin, dia ingin mewariskan keris yang dia pakai kepada anak prianya. Masalahnya dia nggak punya anak pria, gitu. Jadi dia kelimpungan, gimana caranya mewariskan keris pusaka lah, apapun namanya titipan pusaka gitu ya, yang dia harus titipkan ke orang lain, tapi nggak ada satupun anak yang mau terima. Jadi akhirnya mau mati nggak jadi, mau mati nggak jadi. Dan itu prosesnya, karena saya ngerti apa yang terjadi, yaitu amat sangat menyiksa sekali ya. Jadi buat teman-teman perhatikan, apakah ada di antara teman-teman yang dulu ancestornya berbicara tentang keris, tentang batu. Batu itu banyak banget, batu kristal apa segala macam ya. Jadi teman-teman bisa aware di area seperti itu. Nah, berikutnya adalah buat teman-teman yang pernah mendatangi peramal, dukun, kemudian menjalani ritual-ritual khusus yang pernah terjadi. Nah, teman-teman perhatikan di situ. Yang teman-teman tidak sadar adalah, misalkan ya, contoh ya, adalah bikinin saya kopi misalkan. Saya peramalnya misalkan ya, bikinin saya kopi. Ketika teman-teman bikinin kopi, tanpa sadar teman-teman setuju loh untuk berada tunduk di bawah kekuasaannya dia. Gitu ya. Pada saat kita datangin dukun dan lain sebagainya, mungkin nggak kerasa, tapi begitu pulang selalu ada masalah sejak saat itu. Jadi teman-teman bisa memahami bahwa hal-hal yang seperti ini, definisi misalkan contoh ya, menjalani ritual, apakah ritual khususnya harus mandi di pantai gitu lah ya. Kemudian apalagi ya, nyelam atau berpuasa ke gunung, kemudian ke mana, ke kuburan, semedi di sana. Nggak harus seperti itu loh teman-teman. Perhatikan aja, nggak harus seperti itu. Teman-teman kalau misalkan nyajiin kopi aja, nyajiin rokok aja versinya dia, teman-teman bisa udah langsung masuk ke dalam kutuk. Nah, kutuk ini mungkin bukan kita yang ngerjain. Kutuk ini ibaratnya gini, bukan kita yang datengin peramal, bukan kita yang datengin dukun, bukan kita yang ngejalanin ritualnya. Ternyata yang ngejalanin ritual itu misalnya adalah ancestornya kita, orang tuanya kita gitu loh ya. Kita bisa kena, bisa banget. Jadi
Kita nggak ngerti nih definisi, bukan maksudnya gini, kita nggak ngerti apa yang dilakukan sama mereka, ancestor kita, tapi tiba-tiba tahu-tahu kita yang kena. Dan kita kebingungan, kenapa kehidupan gue kayak gini ya? Ini adalah contohnya. Nah, di slide ini adalah berbicara penyebabnya. Jadi di slide kedua sini saya nggak tahu udah berganti belum ya. Oke, saya anggaplah udah berganti ya. Penyebab Belum. kutuk turunan, misalnya contohnya adalah janji. Belum bro, belum Gitu ganti ya, bro. janji. Contohnya begini, teman-teman. Ini belum berubah ya. Belum. Oke, masih. Mestinya sudah berubah. Sebentar saya sharing lagi deh, sekali lagi ya. Alright. Share screen, aplikasi Windows, dan share. Oke. Coba dicek. Oke, sambil kita nunggu, saya langsung jelaskan aja. Misalnya ya teman-teman, ini ada yang namanya janji. Janji itu ada sangat banyak. Oke, saya jelasin begini. Beberapa dari kita punya ancestor. Bukan beberapa dari kita sih, semua dari kita punya ancestor ya. Nah, ancestor kita pernah nggak sih dapetin cerita kayak gini? Aku nih ya, aku akan menjaga anak cucuku. Pernah nggak dapetin itu ya? Pernah ya dapetin cerita-cerita seperti itu. Jadi ancestor ini dan kemudian sudah meninggal. Saya berjanji, misalkan si ancestornya bilang begini, saya berjanji saya akan menjaga cucu-cucu saya dari titik-titik-titik. Dari orang jahat lah, dari inilah, dari itulah, banyak tuh ya. Nah, yang janji adalah kembali lagi ancestor kita. Dan kita nggak tahu janjinya apa. Apakah cuma sekedar janji yang ngucap begitu aja, atau punya janji-janji tertentu, janjinya misalnya adalah menjual jiwa gitu ya. Ada beberapa janji itu perjanjian darah juga sampai ada yang seperti itu. Oke lah, kita anggap nggak sampai perjanjian darah misalnya ya. Kita anggap ini asal ngecap, asal ngucap, tapi akhirnya kejadian. Saya punya kasusnya tuh cukup unik ya. Setiap kali orang ini kerja, entah kenapa, ini bukan mental block lagi. Yang tadinya dipikirnya bahwa ini adalah mental block. Setiap kali dia kerja, mau naik pangkat, selalu dijegal. Ibaratnya semua orang tiba-tiba tidak suka sama dia, semua orang tiba-tiba menjauhi dia, dan dia dibikin nggak nyaman. Dia mengeluarkan aura sampai sekelilingnya nggak nyaman, dan akhirnya lepas dari itu. Jadi tiap kali mau naik tingkat, tiap kali mau naik usahanya apa segala macam, selalu ada yang jegal, gitu ya. Jadi itu. Kemudian ada yang namanya sumpah juga bisa gitu ya, sumpah yang pernah diucapkan sama nenek moyang. Nah, sumpahnya tuh apa? Biasanya kita nggak ngerti, gitu. Bedanya janji dengan sumpah adalah janji itu apa ya? Segala sesuatu yang saya menginginkan supaya seseorang atau keturunan saya jadi seperti ini. Tapi kalau sumpah adalah saya akan berusaha apapun yang terjadi, semua sumpah saya harus terjadi berdasarkan kekuasaannya saya. Gitu ya. Makanya janji sama sumpah lebih powerful di sumpah. Dan ini pun amat sangat banyak. Kalau misalkan secara bahasa Inggris ada oath, vows, homilties, fealties, itu beda-beda tuh. Secara bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang cuman sekedar janji, ada yang cuman sumpah, ada yang sampai sumpah kenegaraan gitu ya. Jadi pokoknya anak keturunan saya semuanya adalah mengabdi pada negara. Bisa jadi terjadi seperti itu. Jadi begitu ada ancestor kita seperti itu, terus satu saat kita adalah keturunannya dia, dan saya pengen berbisnis, tiap kali mau berbisnis nggak bisa aja. Sampai akhirnya harus digiring, saya adalah pengabdi negara. Misalnya seperti itu ya. Jadi itu terjadi teman-teman. Jadi pikirkan itu baik-baik. Kemudian yang terakhir adalah tentang emosi yang terperangkap di DNA atau dalam tubuh. Nah, emosinya ini adalah berbicara tentang kepahitan, dendam, amarah, kesedihan, kekecewaan, merasa diri tidak berharga, dan masih banyak lagi dari situ. Gitu ya. Jadi emosi juga bisa jadi kutuk turunan. Padahal bukan kita yang punya emosinya. Yang punya emosinya adalah ancestor kita. Oke?
Nah, ini adalah hal-hal yang teman-teman perlu waspadai, perlu memahami bahwa inilah yang namanya kutuk gitu. Oke, itu slide saya cuma 2 ini. Jadi buat teman-teman yang tergelitik, oh iya ya, jangan-jangan gue punya ini nih. Oke, you can call us. Oke. Thank you, Bro. Nah, guys, kutuk keturunan jelas memang ada ya. Maksudnya seperti yang tadi Bro Andrew bilang, yang paling jelas kelihatan adalah penyakit turunan. Itu salah satu bentuk kutuk turunan, betul ya, Bro ya? Betul sekali. Nah, tapi kita punya good news. Good news-nya adalah kita sebenarnya udah lepas dari kutuk itu, betul kan? Nah, ini yang kita masih sharing dulu firman Tuhan dari Galatia 3 ayat 8-14. Kitab suci sebelumnya mengetahui bahwa Elohim akan membenarkan bangsa-bangsa bukan Yahudi oleh iman. Telah memberitakan kabar baik terlebih dahulu kepada Abraham, segala bangsa akan diberkati olehmu. Maka mereka yang beriman akan diberkati bersama Abraham yang beriman. Terkutuklah semua orang yang berusaha hidup benar dengan mengadakan perbuatan hukum Taurat. Karena ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang tidak melakukan dengan setia semua yang tertulis di dalam kitab Taurat. Sekarang sudah jelas bahwa tidak seorang pun dibenarkan di hadapan Elohim karena melakukan hukum Taurat. Sebab orang benar akan hidup oleh iman. Dan hukum Taurat tidaklah berdasarkan iman, melainkan orang yang melakukannya akan hidup di dalamnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sehingga oleh iman, kita dapat menerima roh yang telah dijanjikan. Nah, banyak teman-teman yang juga masih bingung nih, ini maksudnya apa? Terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Nah, jadi secara sepintas aja, saya akan bacakan ulang yang di Yesaya 53 ayat 1-12. Ini maksudnya. Siapakah yang telah percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan Yahweh telah dinyatakan? Ya, dia tumbuh bagaikan tunas muda di hadapannya, dan bagaikan akar yang keluar dari tanah yang kering. Dia tidak mempunyai bentuk ataupun kemuliaan. Dan ketika kita memandang rupanya, tidak ada keindahan untuk kita menginginkannya. Dia direndahkan dan ditolak oleh manusia. Seorang yang penuh penderitaan dan yang dikenal berpenyakitan. Dan kita menyembunyikan wajah dari dirinya. Dia direndahkan dan kita tidak menghargainya. Sesungguhnya dia sendiri telah menanggung penderitaan kita. Dia telah memikul penderitaan kita, namun kita menganggap dialah yang terkutuk, yang dihajar dan didera Elohim. Padahal dialah yang tertikam karena pemberontakan kita, yang diremukan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Seperti domba, kita semua telah tersesat. Kita masing-masing berbalik menurut jalannya sendiri. Tetapi Yahweh telah menimpakan semua kejahatan kita kepadanya. Dia ditindas dan dianiaya, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Seperti seekor anak domba, dia digiring ke pembantaian, dan seperti induk domba, dia menjadi keluh di hadapan yang menggunting bulunya. Demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Dia telah diambil dari penjara dan dari penghakiman. Dan tentang generasinya, siapakah yang akan memikirkannya? Sebab dia telah dilenyapkan dari negeri orang yang hidup. Oleh karena pemberontakan bangsaku, tulah itu menimpa atasnya. Dan dia menetapkan kematiannya bersama dengan orang-orang fasik, dan kuburnya bersama orang kaya. Karena dia tidak melakukan kekerasan dan tipu dayanya tidak ada di dalam mulutnya. Namun Yahweh berkehendak untuk meremukkannya dan membuatnya sakit. Sekiranya dia menaruh jiwanya sebagai persembahan penebusan salah, dia akan melihat benihnya. Dia akan memperpanjang hari-harinya dan tangannya dan dalam tangannya berkehendak Yahweh akan berhasil. Melalui jerih lelahnya,
Melalui jerih lelah jiwanya, dia akan melihat dan dipuaskan. Dengan pengetahuannya, hambaku yang benar itu akan membenarkan banyak orang, dan dia akan menanggung kejahatan mereka. Dengan demikian, aku akan memisahkan bagiannya bersama orang-orang besar, dan dia akan membagi jarahan bersama orang-orang kuat, sebab dia telah menyerahkan nyawanya kepada kematian, dan dia telah terhitung telah menanggung dosa orang banyak, dan dia bersyafaat bagi para pemberontak. Nah, jadi intinya adalah kita ini berdasarkan hukum Taurat, seperti yang tadi Bro Andrew katakan, kita semua terkutuk. Pada dasarnya begitu. Kita melanggar semua, dan kita semua terkutuk, dan semua itu sudah ditebus oleh Yesus. Semua itu sudah ditanggung. Betul gitu ya Bro ya? Betul sekali. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kita masih kadang-kadang bingung gitu. Kok masih ada ya kutuk keturunan kita ya? Kok kita begini ya? Kok kita begitu ya? Nah, itu yang akan kita bahas untuk sesi ini. Jadi begini maksudnya. Pada intinya, pada dasarnya kutuk kita itu sudah dibayar, sudah ditanggung, sudah dibuang gitu. Kita bisa kapanpun juga membuang kutuk itu. Tetapi kadang-kadang kita nggak ngebuang sendiri. Masalahnya problemnya di kita atau di ancestor kita tadi. Masalahnya masih mau pegangin terus itu, kita nggak mau lepas. Nah, itulah yang akan kita bicarakan sekarang. Dan sesi nanti kita akan buka, bentar lagi kita akan buka buat teman-teman yang merasa mungkin saya punya kutuk keturunan atau saya punya sesuatu, apakah ada yang mengutuk saya atau misalnya ada yang apa. Nanti bentar lagi saya akan buka link untuk teman-teman bisa sharing ke kita, dan kita akan cek bersama-sama apakah memang teman-teman mempunyai kutuk keturunan yang harus dilepaskan, atau itu cuma sekedar emosi, atau cuma sekedar masalah psikologi, atau masalah apa, kita akan sharing nanti. Dan kita akan coba untuk menjawab permasalahan teman-teman. Oke, mungkin seperti itu aja, kita balik ke Bro Andrew. Oke. Yes, jadi teman-teman, yang kita perlu lakukan saat ini adalah menyadari teman-teman sering punya masalah adanya di mana, ya, itu satu. Misalkan ada beberapa orang kalau misalkan kok gue berat jodoh ya, misalnya ya, contoh ya, antara dua nih, berat jodoh adalah karena masalah emang pikirannya jadi berat jodoh, atau memang keturunan itu juga ada gitu ya. Nah, teman-teman silakan pikirkan beberapa hal terlebih dahulu yang masalahnya selalu itu lagi. Jadi isunya selalu sama. Dari tahun ke tahun punya resolusi, masalahnya selalu sama gitu ya, itu lagi. Dan ini bukan berbicara yang ringan ya, misalkan isu resolusinya adalah kenapa gue nggak bisa beresin berat badan gue, bukan masalah itu, oke? Jadi masalahnya biasanya ya, masalahnya adalah relationship. Relationship ini amat sangat banyak, mungkin berat jodoh, kembali lagi ini bukan masalah tentang ini ya, bukan masalah tentang ramalan atau apapun ya, jadi kita akan berbicara tentang akar masalahnya di mana. Ketika nanti teman-teman telepon, akar masalahnya bisa jadi di dalam diri teman-teman sendiri, atau akar masalahnya nanti saya akan coba track apakah benar itu dari ancestornya kita, oke ya. Bisa juga teman-teman, ini yang teman-teman perlu pikirkan dan perhatian. Yes. Ini udah ada yang masuk, apa mau langsung atau gimana? Ayo, boleh, yuk. Oke. Shalom, halo Bro John Kasih. Silakan Bro. Halo, Tamparagi. Yo. Ya, shalom. Halo Bro. Shalom. Iya. Halo Andre. Halo, gimana kedengaran ya? Jelas ya, sekali, kedengaran, Pak. Silakan. Kali ya. Enggak, gini. Saya ingin memperjelas saja tema hari ini gitu loh. Ini kalau disebut kutuk turunan, apalagi kalau dipakai channelnya Tamparagi, selama ini itu berhubungan dengan kita punya keyakinan. Ya, dalam keyakinan kita, dalam kitab. Jadi sebenarnya saya sedang menyimak karena saya mengikuti terus Tamparagi ini. Ya, jadi kalau disebut tema ini jadi kutuk keturunan, kita hubungkan ya dengan yang apa yang ada di Perjanjian Lama. Dan menurut saya itu kutuk dosa. Rupanya ini yang dibahas adalah kutuk keturunan dari kita. Nah ini saya makanya itu jadi dua hal yang berbeda. Mungkin kalau dikatakan kutuk turunan seperti ini apa ya? Kalau saya sering dengar apa yang dikatakan seperti Pendeta Dotoni,
itu kan dia sudah memang okultisme ya, yang sering membahas-bahas tentang okultisme itu jelas. Nah, tapi di sini saya nggak saya hanya bertanya aja, mungkin juga tahu ya, yang kutuk dosa kita dari sejak awal atau kutuk warisan. Nah, apakah kutuk warisan kita dengan keyakinan kita kan Bung Andre ini kan juga termasuk umat yang juga pengikut Kristus ya. Nah, apakah kutuk dosa kita? Saya langsung aja ya. Ini bertanya, kalaupun dia di luar, saya harap bisa dijawab ya, karena temanya sudah terlanjur tanpa lagi tidak lepas dari pembahasan dalam Alkitab. Apakah kutuk keturunan kita yang dosa yang sudah sejak awal sudah dihapus ya, ataupun sudah dihapus oleh Kristus pada masa di Perjanjian Baru ini, sudah dihapus dengan penebusan dosa Yesus di kayu salib. Jadi semua kutuk pun sudah tidak ada lagi. Tapi dosa-dosa kita terhapus, atau menjadi orang percaya sudah terhapus. Seperti itu. Kemudian, kalau seperti itu, apakah dosa itu sudah dihapus sejak awal? Kan ada itu ini ketetapan Tuhan Yesus memilih orang-orangnya yang bisa diselamatkan. Jadi penebusan terbatas, atau kalau saya lebih jelasnya itu penebusan terbatas itu sudah sejak awal. Sedangkan dosa kita sudah sejak dari Adam dan Hawa. Setelah dia memakan buah pengetahuan itu yang dilarang. Nah, itu akan terus ya. Dosa kita pertama melanggar perintah Allah. Kemudian dosa yang seterusnya sejak dari itu kutukan yang dari Allah pada masa itu atau Tuhan Yesus mengutuk yang sebelumnya Adam dan Hawa tidak berdosa dan kutukannya kita alami sampai sekarang, yaitu ketika sudah dia makan, lalu Allah membuat perjanjian dengan manusia termasuk iblis bahwa engkau yang perempuan Hawa akan melahirkan dengan kesakitan. Kemudian Hawa akan birahi pada laki-laki atau suamimu, dan itu memang sudah dialami, termasuk yang laki-laki atau Adam akan bersusah payah engkau mencari rezekimu, seperti itu ya. Nah, itu sampai sekarang itu kita rasakan, termasuk yang dalam hukum Taurat dan itu. Nah, ini yang saya tanyakan kepada Andre Paragi, apakah kutuk dosa ini kita masih alami sekarang, walaupun sudah Yesus sudah menjadi penebus dosa kita, atau dosa itu masih ada? Oke. Seperti itu. Mungkin saya jawab dari sini dulu, Pak. Yang paling dasar dulu, basic dulu ya. Yang paling parah itu adalah kematian. Itu yang paling parah. Maksudnya itu adalah dosa keturunan, hasil dosa keturunan, kutuk keturunan kita yang paling parah adalah kematian. Nah, dan itu yang jelas sekali, yang poin utama Yesus bangkit dari kematian adalah dia menebus kita, dan suatu saat nanti kita akan bangkit dari kematian bersama-sama dengan dia. Itu adalah the whole point penebusan Yesus itu di situ. Nah, pada dasarnya tetapi kita tetap mengalami kematian juga, tapi nantinya kita akan diselamatkan. Itu yang paling parahnya, Pak. Pada saat itu kita sudah tidak diperhitungkan lagi mengenai kesalahan kita, karena sudah dibayar pada saat kita mati, gitu. Upah dosa adalah maut. Jadi pada saat kita mati itu udah selesai sebenarnya, udah selesai. Jadi pada saat itu dibangkitkan itu udah sebuah cerita yang baru. Itu adalah anugerah, gitu. Nah, pertanyaannya adalah kita mau? Jadi enggak? Dalam arti masalahnya kita mau apa enggak? Pertanyaannya itu, mau dibangkitkan bersama Kristus apa enggak? Ada orang yang pilih mau, ada orang yang pilih enggak. Contoh misalnya yang baru-baru ini lagi seru ya, mengenai Yudas. Yudas pada akhirnya dia memilih mati kan? Gitu, dia nggak memilih hidup, dia memilih mati. Apakah akan dibangkitkan untuk hidup bersama-sama dengan Yesus? Padahal orangnya nggak mau hidup, orangnya mau mati gitu. Apakah akan dipaksain? Kan nggak mungkin gitu. Itu orang yang memilih untuk ya kita nggak mau hidup abadi, ya sudah. Itu namanya pilihan, Pak. Anugerah itu dibuang sama dia.
Begitu juga dengan itu yang paling basic mengenai kematian. Nah, yang lain-lainnya itu istilahnya saya bisa bilang mungkin bumbu-bumbunya atau ya tambahan-tambahannya. Misalnya kayak tadi penyakit turunan itu kan bawahan juga. Terus misalnya kayak tadi, misalnya kita punya orang tua bilang kita, oh kita semua keturunan ini harus jadi pejabat negara misalnya. Itu adalah sumpah keluarga yang turun-temurun. Nah, itu juga keturunan itu kita bisa lepasin itu kalau kita mau. Pertanyaannya adalah mau apa enggak? Dan juga seperti si Petrus atau misalnya teman murid-murid Yesus yang lain, ketika mereka tidak bisa mengusir setan, Yesus nggak pernah sekalipun bilang karena lu masih berdosa. Nggak pernah sekalipun Yesus ngomong gitu. Tiap kali yang Yesus ngomong adalah karena kamu kurang percaya. Gitu. Jadi problemnya udah bukan lagi kita ngomongin dosa apa nggak dosa. Kita semua berdosa, kita semua akan mati, kita semua terkutuk. Nah sekarang dikasih anugerah, dikasih sesuatu yang baru untuk kita. Halo? Pertanyaannya kita mau apa enggak? Ya, ada orang-orang yang nggak mau Pak, orang-orang yang pilih nggak mau, dan dia masih merasanya seperti gimana ya? Ya, ini gua gitu, gua nggak mau lepas ininya. Sumpah, turunan gua mau gua lepas. Itu yang kadang-kadang terjadi. Nah, kita di sini kita lagi bahas itu, apakah kan kadang-kadang kita punya problem kayak kemarin saya juga punya teman yang punya kasus gini. Di dalam keluarganya dia, seluruh anak pertamanya meninggal, Pak. Gitu. Ya. Dari orang tuanya, terus pamannya segala macam, semuanya yang anak pertama meninggal. Nah, itu salah satu sepertinya kalau menurut saya itu bentuk kutuk keturunan gitu. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang ini, gimana caranya untuk menyelesaikan itu. Melepaskan kutuk keturunan dari yang disumpah atau disumpahkan dari manusia gitu ya. Betul. Dari orang yang mengatakan. Dari orang, terus misalnya kayak tadi sumpah, atau ada perjanjian sama siapa, atau misalnya dikutuk oleh dukun, atau misalnya apapun yang model-model begitulah. Itu yang sudah kita bicarakan. Ya, berarti tidak lepas ya. Ya, tidak lepas dari dia ini bersekutu dengan iblis lah. Sudah jelas begitu kan? Iya, tidak lepas kalau misalnya dia nggak mau. Gitu. Iya, tidak lepas dari bersekutu dengan iblis. Ya. Kan seperti itu. Ya. Jadi begini, Tamparagi, saya juga mendapat pengetahuan juga. Tapi gini, berarti kalau dikatakan tadi penebusan terbatas itu bukanlah hak Allah memilih. Jadi manusianya memilih mau percaya apa tidak begitu. Dan setelah dia jatuh dosa, dia menerima bahwa dia sudah ditebus dosanya, dan dia mau menerima atau tidak, mempercaya bahwa Yesus telah menebus dosa itu, gitu ya? Halo? Betul. Betul ya, seperti itu ya. Jadi bukan penebusan terbatas itu Allah yang memilih siapakah yang dia mau untuk diselamatkan. Bukan ya, jadi keterpilihan itu dari manusia. Pada dasarnya gini, Pak. Ya. Pada dasarnya gini, kalau misalnya itu dari awal memang Tuhan udah pilih untuk menyelamatkan. Itu sudah rencana dari awal gitu. Jadi begini. Pada saat Ya, teruskan aja. Ya. Teruskan aja Tampari. Jadi gini. Pada saat itu kan di di Alkitab dibilang kalau misalnya dia itu adalah Bapa ya Pak. Pada dasarnya Bapa. Nah, pada saat kita punya anak, kita tahu kadang-kadang anak kita akan jatuh dan kita biarin gitu supaya dia bisa bangun. Gitu. Terus dan biasanya kita udah siapin obatnya. Kalau misalnya dia jatuh, dia berdarah atau apapun itu kita sudah siapin obatnya. Tapi kadang-kadang anak kita yang ngeyel. Kan kadang-kadang begitu ya Pak. Maksudnya gini, dia menciptakan kita itu bukan robot Pak. Dia tidak menciptakan kita robot. Dia menciptakan kita punya pilihan. Mengenai anugerah, mengenai kasih dari manusia. Betul, betul. Dari pertama itu mulainya dari dia dulu. Dia yang memberikan. Pokoknya di situ dia kasih secara gratis.
untuk diambil. Kalau itu nggak ada, kita mau usaha sebagaimanapun juga percuma. Itunya dulu, Pak. Itu yang dari basic. Jadi bukannya saya bukan bilang bahwa keselamatan itu adalah usaha manusia. Keselamatan itu adalah anugerah 100%. Tetapi kitanya gimana? Kita mau terima apa enggak gitu. Kalau misalnya dia nggak kasih anugerah, itu kita juga nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Pada dasarnya, anugerah pemberian gratis gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak mau terima dan banyak orang yang tidak mau terima, itu masalahnya. Kalau misalnya dan kita juga harus berbuah dari situ dengan misalnya tadi pengampunan. Kan intinya kan kita pengampunan dosa yang kita mau. Dan yang diharapkan dari kita adalah kita juga bisa mengampuni orang lain. Ya kan? Itu buah yang diharapkan dari Tuhan dengan memberikan kita pengampunan. Kita juga bisa mengampuni orang lain. Problemnya adalah banyak orang yang tidak mau gitu. Nah, itu yang akan kita bahas gitu, Pak. Karena begini ya Tamparagi, betul 100 itu saya sudah bisa katakan, saya katakan itu sudah benar. Dalam arti begini, karena ada pengampunan tadi, berarti harus bertobat juga. Kan manusia pada akhirnya di belakang ini walaupun sudah ditebus, apakah bisa tidak mau berbuat dosa lagi? Kan tidak mungkin. Dosa itu tetap ada. Dosa tetap ada. Jadi dia harus bertobat, tidak mau mengulang dari dosanya lagi. Itu masih harus ditinggalkan tuh dosa-dosanya. Ya, seperti itu. Makanya dikatakan kalau Yesus saja bisa mengampuni, apalagi kita manusia harusnya bisa mengampuni juga. Itu yang benar memang. Dan juga harus bertobat. Karena tidak bisa lepas dosa itu. Dosa kecil, dosa besar tetaplah dosa. Kan seperti itu. Jadi kalau dalam keyakinan lain kan, betul. Walaupun dia berdosa, tapi dia itu harus menutupnya itu dengan misalnya dengan amal, dengan perbuatan baik. Tapi perbuatan baik sebaik apa? Tuhan Maha Baik kan begitu ya. Ataupun Tuhan Yesus lebih baik. Dan Tuhan menuntutnya satu kesempurnaan. Tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah atau masuk ke surga, orang masih bergelut dengan dosa. Ya, seperti itu. Karena di dalam surga sudah tidak ada dosa. Seperti itu. Begitu kali ya Pak Tamparagi ya. Yes, betul. Oke, ya betul Pak. Apakah ada yang mau ditanya Pak untuk topik hari ini Pak? Maksudnya apakah ada pengalaman Bapak ada pengalaman kutu keturunan atau gimana Pak? Yang Bapak rasa itu? Kalau kutu keturunan sih saya tidak merasa ya. Tidak merasa pun. Puji Tuhan. Nggak merasa ya. Kita anggap bahwa itu nggak ada apa-apa Pak. Oke Pak. Kita masih, kalau kita masih mempercayai kekuatan iblis, kita pasti mempercayai itu. Seperti yang sudah dilakukan oleh para beberapa pendeta yang juga sudah pernah okultisme. Awalnya kan dia memang mempercayai iblis, kekuatan-kekuatan yang memang kekuatan iblis, ya kan? Nah, karena dia sudah mempercayai Yesus, itu bisa dia tinggalkan semua. Seperti itu. Jadi kalau mungkin kalau dalam keyakinan lain masih ada yang mempercayai itu, karena masih ada yang misalnya mencoba berhala ya, itu kan mesti itu. Menyembah berhala kan tuntutannya itu iblis, jadi dia masih mempercayai itu, gitu. Nah, sedangkan saya kan tidak gitu loh, nggak percaya seperti itu. Ya. Oke, Bro Endro ada yang mau ditambahin Bro Endro? Sudah, oke, cukup. Saya akan lanjutin. Ya, terima kasih ya. Terima kasih loh Pak. Yo, makasih Pak John. Terima kasih Tamparagi, Bang Andre. Cuman saya jelaskan dari temanya hari ini. Itu aja, terima kasih. Makasih. Oke. Makasih. Ya, silakan Bro. Yes, saya buat teman-teman yang mau join silakan join ya. Dan saya sambil nunggu teman-teman untuk join, kita ngobrol. Ada beberapa chat yang menarik untuk kita bahas. Contohnya adalah, Bro boleh kasih saya contoh-contoh untuk kita bahas. Silakan lihat yang di chat, pilih salah satu kita bahas yuk kayak gimana. Ya. Buah banyak banget nih ininya.
Banyak ya? Iya. Karena gini teman-teman, kok bisa sih yang namanya kutuk keturunan masuk ke dunia psikologi? Itu yang jadi Nah, ya dulu itu. pertanyaan saya gitu ya. Yes, teman-teman, ceritanya adalah begini. Di psikologi kan kita memperhatikan beberapa hal, terutama memperhatikan hasil yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dan yang kedua, kita memperhatikan adalah karakter yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Pernah nggak sih dapetin orang karakternya marah-marah melulu? Pasti pernah ya. Udah marahnya ke sini, marah sono, dan auranya itu panasan lah kalau kita bilang gitu ya. Ada di kantor, entah kenapa kita nggak nyaman sama dia, dia ada di mana, entah kenapa kita nggak nyaman sama dia, dan seterusnya. Nah, kemudian itu adalah pemahaman yang teman-teman harus pahami ya. Jadi kalau misalkan ini terjadi berulang-ulang, jadi kalau misalkan kita berada di rumah, aura dari seseorang nggak beres, nggak beres, nggak beres, maka kita patut pertanyakan. Terus begitu kita ada di kantor, ada beberapa orang yang auranya selalu seperti itu, dan ketika kita ajak ngobrol, dia selalu punya pola berulang. Misalnya polanya adalah kutu loncat. Pokoknya definisi kutu loncat sebenarnya nggak ada masalah ya dalam pekerjaan. Tapi dia selalu kutu loncat karena tidak disukai di kantor sebelumnya. Dan itu jadi masalah besar nantinya teman-teman. Itu adalah salah satunya. Nah, kemudian yang kita lakukan di ladang psikologi adalah waktu itu berpikir, apakah benar dalam tanda kutip yang namanya kutuk itu masih ada? Ini adalah pertanyaan saya secara pribadi. Karena begitu karena tadi saya amat sangat setuju dengan pemikiran siapa penelpon barusan adalah berbicara gini, kalau misalkan Tuhan udah membereskan semuanya di atas kayu salib itu, kok masih ada sih yang namanya kutuk? Itu ya, jadi pertanyaan. Kemudian salah satu jawabannya adalah begini, ancestor kita bisa jadi belum kenal Yesus. Yang kenal Yesus baru kita. Entah gimana lah caranya, singkatnya kita adalah orang yang dipilih gitu lah ya. Nah, gara-gara hal itu yang menyebabkan kita jadi punya kesadaran. Nah, pada saat kita punya kesadaran terima Yesus, tetapi ada sesuatu kutuk kan masih bermain sebenarnya tanpa sadar di badannya kita. Nah, kalau teman-teman nggak bisa kenalin kutuknya, dia akan kembali terus-menerus, gitu ya. Ini pemahaman yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Makanya, kalau misalkan teman-teman lihat Tony Daud, pendeta Tony Daud ya, di seminar-seminarnya dia di gereja gitu, selalu ada orang, kalau dia ada sesi tanya jawab, selalu ada orang yang bertanya hal yang sama. Kita udah diberesin nih, kutuk itu udah diberesin, tapi kok saya masih punya kutuk? Nah, itu jadi pertanyaan, gitu ya. Nah, saya dapetin jawabannya adalah begini, teman-teman bisa tracing kok ke atasnya kita. Benar-benar kita bisa lihat, ancestor saya ke berapa? Ancestor saya ke-5 kah? Ke-17 kah? Atau berapakah? Kita bisa tracking gitu ya. Kita bisa tracking ke atasnya kita. Dan kemudian, ancestornya kita punya janji apa? Punya sumpah apa? Dan itu kita benar-benar bisa masuk melalui area psikologi. Dan kalau itu udah jadi, udah masuk, udah bagus, udah ketemu gitu ya. Simple aja. Teman-teman doa di dalam nama Yesus. Plus kalau saya biasanya saya melakukan perjamuan kudus kalian gitu lah ya. Baru dari situ benar-benar bisa dipatahkan. Maksudnya apa sih? Kenapa kita harus tracking? Kenapa nggak kita doa aja? Bukankah doa itu manjur gitu ya? Itu jadi pertanyaan saya juga. Kenapa kita harus tracking? Karena begini teman-teman, untuk bisa memahami kita dalam tanda kutip masih punya kutukan yang mana, kita kan harus tahu targetnya apa. Masalah saya tuh adanya di mana? Di relationship, di bisnis, di kepemimpinan, di pekerjaan, di mana? Kan nggak semuanya tuh apa ya ibaratnya, nggak semua senjata bisa memusnahkan semua orang gitu lah ya. Dalam arti kata begitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah begini, senjata mana yang kita harus tahu dulu targetnya. Kalau targetnya kita udah ngelihat ancestor kita, oh targetnya mulainya dari dia gitu ya. Oh mulainya dari si ancestor kesekian. Dan isi daripada sumpahnya, isi daripada janjinya adalah seperti itu. Maka pada saat kita doa, kita ngerti kok targetnya apa. Sama seperti teman-teman lagi doa. Doa meminta sesuatu, apapun permintaan teman-teman. Ketika teman-teman berdoa, pasti ngerti kan targetnya apa. Waktu teman-teman ngerti targetnya apa, maka Tuhan akan ngegiring ke arah target itu. Termasuk dalam hal menghancurkan kutuk. Gitu ya. Jadi teman-teman harus ngerti dulu targetnya di mana. Kalau udah dapat targetnya, baru powerful banget doanya. Maksudnya Gitu ya. itu secara spesifik gitu ya bro ya?
Iya, Jadi secara kalau kayak spesifik doa, sekali. gitu, minta, ya anggaplah yang paling inilah, minta mobil gitu ya. Ya, Berarti kalau kutuk juga doanya ya hancurkan kutuk ini, kurang lebih gitu ya. Kutuk-kutukan betul, yang apa gitu harus betul, spesifik. betul, betul. Jadi kalau misalkan contoh ya, teman-teman minta mobil, kemudian dikasihnya misalkan mobil yang kecil. Tuhan, kok ini sih mobil yang didapat? Padahal saya pengennya yang itu gitu loh. Nah, kalau teman-teman nggak spesifik, ya teman-teman akan melenceng tuh, gitu ya. Jadi termasuk misalnya perang roh misalnya aja ya, perang roh. Perang terhadap penguasa di udara. Kalau teman-teman nggak spesifik, ya kita nggak tahu apa yang lagi dihancurin. Ya, bisa paham ya? Itulah kuasa doa dan kenapa kita harus spesifik. Barusan Oke, kayaknya ada Bro Johnson. Ya, silakan Bro Johnson. Halo? Halo, Ya, silakan Bro. halo. Selamat malam, Mas Andre. Maaf, Mas Andre. Halo, selamat malam. Malam, silakan Malam. Pak. Suara jelas. Ini apa Mas Andre ya satu ya? Mas Ya. Andre Iya, apa? Ini saya boleh mau manggil sedikit. Mbak. Ya, itu seperti berarti tadi dikatakan bahwasanya kutuk dari Ancestor ya apa tadi namanya itu ya? Ya, dari Halo? leluhur, Pak. Ya, dari leluhur. Dari leluhur. Ancestor itu leluhur. Itu berarti kita masih bisa terikat dengan itu. Gimana Pak Halo? pertanyaannya? Apakah kita masih bisa Maksudnya- terikat dengan itu? Ya, betul. Maksudnya sumpamanya Suara Bapak Itu agak dulu. keputus nih di Iya, ulang, Pak. Pak Johnson nanya apakah kita masih terikat dengan sumpah-sumpah leluhur kita? Oke, pertanyaannya masih bisa terikat? Masih. Ingat ya, masih. Makanya, oke, Bapak ini nih, ini pemahaman yang kita perlu pahami ya. Manusia punya iman itu ada dua. Iman terhadap Yesus, yang satu ini jangan diganggu-gugat, oke? Nah, iman terhadap kehidupan. Iman terhadap kehidupan itu terjadi karena pemrograman diri kita, pemrograman DNA kita, pemrograman banyak hal, gitu ya. Nah, pemrograman di sini yang biasanya sering bermasalah. Iman kita terhadap Yesus tidak ada masalah. Iman kita terhadap pemrograman yang sudah dilakukan turun-temurun, itu yang ada masalah. Nah, jadi kalau dibilang salah satu kutuk itu adalah pemrograman terhadap segala sesuatu yang merugikan diri kita, itu juga adalah salah satu kutuknya. Nah, kalau itu bisa kita ketemukan, maka kita bisa lepaskan itu. Banyak hal yang kita bisa lepaskan. Oh ya. Terus begini. Halo, apa kedengaran? Ya, silakan Pak, kedengeran. Berarti ada ya, masih ada terus ya. Misalnya contohnya aja Pak. Apakah Bapak punya di antara garis keturunan Papa atau Mama ya? Apakah Bapak punya ada nggak garis keturunan Mama atau Papa yang sakit? Kalau untuk seperti itu ya, kalau sakit sih pasti udah orang tua pasti ada sakit. Nah itu ya. Kan beberapanya ada kemungkinan nurun ke anaknya, betul ya? Kalau itu sih saya tidak terlalu percaya ya untuk urusan Oke, nggak karena apa-apa. sekarang gini, kalau misalnya sekalipun kita tidak orang tua saya misalnya punya penyakit sesuatu kan gitu atau tidak memiliki misalnya sesuatu, kalau saya tidak menjaga makanan, menjaga cara hidup saya, ya bukan menutup kemungkinan saya malah bisa menanggung satu penyakit kan gitu. Berarti kan tidak ada hubungan keturunan. Padahal orang tua saya tidak sakit seperti itu. Terus ternyata saya sakit jantung seumpamanya gitu loh. Kan tidak ada hubungannya. Nah, itu semua tergantung daripada pola hidup kita sendiri ya. Terus Salah ini satunya, ini betul. Oke, maksud saya ini mungkin ya ada masih yang percaya masalah seperti itu. Ya silakan kan gitu. Kalau saya sih tidak kan gitu ya. Yes, Kedua lagi, seumpamanya saya kan sudah Kristen, ya saya sudah terima Yesus. Terus orang tua saya itu masih belum orang
Kristen, masih belum orang menerima Kristus kan gitu ya. Tapi dia itu tanpa sepengetahuan saya, dia mengadakan suatu ritual yang dia anggap baik untuk saya. Tanpa sepengetahuan saya dia melakukan hal itu. Apakah itu juga ada kutuk untuk saya? Bisa iya, bisa enggak. Jawaban saya bukan ambigu ya, tetapi memang bisa iya, bisa enggak. Maksudnya begini, Pak. Ini kita berbicara ada ibaratnya saya sendiri punya klien cukup banyak yang seperti itu, anaknya sudah terima Yesus dan kemudian supaya dengan aturan tertentu anaknya balik lagi ke hal yang lama gitu lah ya, ceritanya, kemudian dikasih minuman lah, minumannya dibacain doa lah, katanya doanya adalah untuk kebaikan lah dan sebagainya ya. Nah, ini juga dalam arti kata gini, kalau biasanya kalau kita nggak ngerti dan nggak tahu, ada kemungkinan masih bisa, walaupun efeknya kecil sekali. Oke ya, jadi masih bisa nggak muncul, efeknya ada, tapi kecil sekali. Nah, definisi kecil kenapa? Karena udah ada secara dunia roh, itu memang sudah diputuskan dan tidak bisa masuk di dalam nama Yesus gitu loh ya. Tapi ada kemungkinan ini kan kayak benih yang udah ditanam di tubuh kita. Jadi kalau kita nggak tahu benih yang udah ditanam, maka tiba-tiba kalau kita lengah, benih itu tiba-tiba muncul. Gitu. Ya, ingat bahwa kita sudah punya senjatanya. Senjatanya yaitu di dalam nama Yesus. Tetapi kan kita mesti tahu senjatanya ini kapan saatnya kita gunakan. Digunakannya di dalam situasi apa dan bagaimana. Dan kita harus cari akar masalahnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak sudah tahu misalnya, nah sekarang kalau misalkan Bapak punya pemikiran seperti itu, Bapak boleh berdoa. Segala sesuatu yang masuk melalui makanan, melalui minuman, ataupun hal yang lain, yang didoakan oleh siapa, sebut namanya, gitu ya, hari ini, apapun itu, saya lepaskan di dalam nama Yesus. Dan itu bisa lakukan. Bagaimana dengan kasus satu lagi ya, berarti betul. orang Kristen ini apakah orang percaya ya, kita katakan itu bisa misalnya disantet, didukuni gitu loh, ada kemungkinan bisa apa tidak? Jawab jujur ya. Ya. Banyak Pak. Ini juga saya kasih masukan ya, sedikit boleh ya? Boleh. Kalau saya katakan, ya, kalau saya pribadi, kalau saya percaya dengan seluruh hati dan jiwa saya, begitu Yesus dan saya percaya menyelamatkan saya, aduh kok hilang? Ya lanjut Pak. Tuhan yang saya percaya bahwasanya segala kutuk daripada sebelum terdahulu nenek moyang saya dan segala macam kutuk yang akan datang kepada saya tanpa saya ketahui itu tidak bisa lewat. Saya berani yakin itu. Kalau saya orang percaya. Kalau ada yang masih bisa, ada orang yang masih bisa kena seperti itu, saya mau yakinkan itu orang percaya atau bukan. Oke, saya jelasin beberapa hal ya. Oke. Jadi gini Pak. Saya ketemu dengan orang-orang yang dia imannya kuat, tapi kok masih bisa disantet. Nah, ini menarik nih ya. Jadi gini, saya ketemu dengan orang-orang itu, coba kita menunjukkan, ini feedback nih. Pak, boleh kecilin suaranya? Oke, thank you. Jadi, saya ketemu dengan orang-orang seperti itu, nggak cuma 1-2 orang, dan Kristen banget, percaya Tuhan banget. Tapi kenapa dia masih bisa dilakukan, bisa tembus gitu lah ya. Nomor 1, ini rahasianya. Dia sedang dilatih untuk jadi laskarnya Tuhan, untuk nantinya perang di alam sana ya. Definisi perang dengan penguasa-penguasa penghulu-penghulu di udara itu ya. Itu paling banyak saya temukan. Jadi saya secara pribadi ketemu dengan orang-orang seperti itu dan saya ngelatih benar-benar cara perangnya gimana, apa yang kamu harus lakukan, apa yang harus kamu bisa dapatkan, gimana cara ngelepas dari kuasa santet, kutuk dan lain sebagainya, itu saya ajarin caranya. Jadi
bukan mempertanyakan imannya, tetapi mempertanyakan Tuhan ada rencana apa di balik dia kok bisa kena. Gitu. Kalau misalkan akhirnya ketemu saya dan saya bisa bimbing dia, dia malahan jadi berkat untuk banyak orang yang sampai sekarang masih juga. Kalau misalkan contohnya begini ya, ada orang yang baru percaya Yesus hari ini, misalnya gitu lah ya. Waktu dia percaya Yesus, dia masih bawa kutuk lama nggak? Sebenarnya masih. Jadi definisinya adalah pada saat dia mempercayai Tuhan Yesus, dia harus diperlengkapi dengan perlengkapan perang gitu deh ya. Kalau di Alkitab mesti ada ketopongnya, baju zirahnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa memahami itu, kadang-kadang diizinkan dalam tanda kutip untuk ketemu dengan hal-hal seperti ini. Dari situ, kita jadi ngerti masalah dia adanya di mana. Dan makanya, boleh dibilang kayak gini deh, nggak cuma Tony Daud ya, misalkan Tony Daud, Eko Hidayat, Theodoris Tabaraka, mungkin Bapak pernah dengar, dan beberapa pendeta-pendeta dulu, pendeta-pendeta yang udah ngerti dunia alam lain kayak gimana gitu. Mereka kalau misalkan perang pasti ngerti banget apa yang mereka harus perangi. Berbeda dengan orang yang oke, saya doa, beda loh. Gitu ya. Nah, jadi selalu ada momen di mana saya bilangnya begini, kalau kamu kena sesuatu hari ini, apa yang kamu pelajari tentang imanmu? Apa yang kamu pelajari tentang Yesusmu? Gitu. Jadi definisinya amat sangat banyak, dan saya biasanya kalau ketemu dengan orang-orang seperti ini, saya ajarin gimana cara doanya, saya ajarin gimana cara telusurinnya, dan ini yang menarik, ketika didoakan dengan nama Yesus, tolong garis bawahi, Yeshua HaMashiach, nama Yesus Kristus itu sendiri, dia langsung bisa ngerasakan, oh ini toh kutuk yang dipatahkan. Gitu. Jadi daripada menjudge gimana cara imannya sekuat apa gitu, bisa jadi Tuhan punya rencana untuk dia bisa berkontribusi dengan orang lain, dan dia jadi pintu berikutnya untuk keselamatan orang lain. Oh iya. Tapi, halo? Ya. Kedengaran ya? Masih kedengaran ya? Siap Kak, kedengaran. Tapi kalau saya sih, ya jujur, saya sih tidak setuju. Ya, saya tidak setuju dengan itu karena satu, kalau ada orang memang sudah betul-betul beriman, sekiranya Tuhan mau uji, menurut saya sih, pemahamannya sih Tuhan tidak menguji dengan cara itu. Diizinkan untuk kena santet, semuanya diizinkan kena apa? Karena sebagaimana iblis waktu mencobai Ayub, ya, tidak dengan menggunakan ilmu-ilmu seperti itu. Ya, maksudnya tidak ada ilmu-ilmu yang diizinkan Tuhan untuk menimpa kita sebagai suatu ujian. Karena menurut saya sih itu sih enggak sesuai. Maksudnya enggak sesuai dengan pemahaman saya. Gitu. Saya dari tadi juga nggak bilang bahwa itu ujian, Pak. Bapak boleh nanti rekaman lagi. Dan saya nggak pernah bilang bahwa itu ujian. Bukan, tapi Andre bilang mungkin Tuhan mengizinkan itu supaya kita itu dipersiapkan untuk berperang, kan begitu? Benar ya? Ya. Benar ya? Betul. Tapi kalau menurut pemahaman saya sih Tuhan kita tidak seperti itu. Maksudnya Tuhan kita itu tidak maksudnya kita kan diskusi ya. Ya, jadi kita ya maksudnya ya coba terbuka aja, kan begitu ya. Ya. Kalau saya sih ada di sini. Saya ini orangnya bukan si hebat-hebat banget dah. Saya baru Kristen aja pun belum lama gitu loh. Saya bukan orang Kristen yang dari kecil, bukan. Karena memang saya dari latar belakang agama Buddha. Dan saya orang yang taat menjalankan ritual agama. Ya. Gitu loh. Jadi kalau saya punya satu keyakinan, begitu saya terima Yesus dan saya yakin, ya kan, kutuk saya itu sudah dipatahkan dan tidak akan ada lagi kutuk-kutuk lain yang bakal menyusul. Tapi kalau misalnya saya melakukan dosa saya sudah diampuni, ya kan gitu, ya walaupun setelah saya terima Yesus bukan berarti saya itu tidak luput dari melakukan dosa-dosa. Ya, karena masih bisa saya tetap melakukan dosa karena memang tidak ada orang yang bisa sempurna. Betul. Ya. Kita masih hidup dalam daging. Tapi dosa saya yang dulu
dan dosa saya yang akan datang itu sudah diampuni sama Tuhan. Gitu. Mengenai dosa yang saya lakukan pada saat saya sudah percaya Tuhan, itu nanti mungkin Tuhan bisa kasih konsekuensi apa saya nggak tahu. Oke. Tapi dosa Mungkin, saya, mungkin saya jelasin gini Pak Jan. Gimana? Gini, kita percaya Yesus, ya dan amin. Kalau Pak, kayaknya suaranya dikecilin. Suaranya dikecilin dulu, Pak. Iya. Kita percaya Yesus, ya dan amin. Kita diselamatkan, ya dan amin. Segala dosa kita ditebus, ya dan amin. Tetapi kalau kita sakit, kita pergi ke dokter, Pak. Ya, kurang lebih begitu. Nah, kalau misalnya yang kita bicarakan ini adalah masalah kejiwaan sebenarnya. Jadi, seperti dokter, tapi urusannya kejiwaan. Lebih ke arah psikologinya, Pak. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelasin. Jadi, ini sama sekali bukan kita ngomongin soal dosa apa nggak dosa. Dosa kita sudah ditebus, ya dan amin. Tetapi kita ada teknik-teknik khusus yang memang untuk seperti dokter lah kasih obat gitu, Pak. Diperiksa dulu, oh sakitnya sakit apa gitu. Dan cara ngobatinnya pakai obat apa. Dari psikologi itu pada dasarnya itu pun ada, Pak. Jadi gimana cara tubuh kita bekerja ada di situ. Salah satunya misalnya kita ngomong soal doa gitu ya. Doa itu adalah sebuah kalimat yang kita keluarkan untuk memprogram diri kita sendiri. Pada dasarnya begitu. Atau memprogram orang lain. Jadi misalnya misalnya deh gini. Ada orang ngomong si A gitu ya, ngomong sama si B. Entar lu bakal kecelakaan, misalnya aja begitu. Nah, si B kalau misalnya dia terima itu kata-kata itu dan dia percaya, bisa kejadian sungguhan, Pak. Gitu. Jadi bukan masalah kita ngomongin dosa apa bukan dosa, tapi kita ngomongin teknis. Sama seperti kalau misalnya kita makan yang kotor ya kita bisa sakit perut gitu, Pak. Walaupun kita percaya Yesus. Gitu. Ya sesimpel itulah. Maksudnya bukan kita ngomongin soal basic fundamental kita dosa diselamatkan apa enggak, bukan itu. Tapi lebih ke arah teknisnya. Yes, jelas banget. Gimana Pak? Ya enggak. Maksudnya seperti ini. Kalau saya kan tadi saya ngomong saya pribadi. Ya, saya tidak mendoktrinkan ini dan saya tidak mengajarkan ini. Kalau saya pribadi, setelah saya terima Yesus dan saya percaya pengorbanannya di kayu salib itu tadi, darahnya dicurahkan, semua kutuk itu sudah putus. Baik itu kutuk dari para nenek moyang kita, kan gitu. Dan kutuk-kutuk lain itu tidak akan lagi menimpa kita. Itu pribadi saya. Ya oke, pribadi gitu loh. Itu pribadi. Itu masalah. Kalau iman saya seperti itu sih. Kan semua terjadi sesuai dengan imanmu. Betul. Itu semua terjadi sesuai dengan imanmu. Seperti tadi tanpa Rasti bilang bahwa kita disumpahin nanti kamu kecelakaan loh, kan gitu. Tapi karena kita sendiri beriman itu nanti bisa saja terjadi kan gitu. Iya betul Pak. Ya, betul. Berarti itu kita harus, yang penting kita harus bagikan kepada saudara-saudara seiman kita ini. Iman kita itu harus diperkuat dari hari ke hari. Dan kita tiap hari tidak bisa berjalan sendiri. Kan gitu. Kita harus berjalan senantiasa bersama Roh Kudus yang sudah diberikan sama Tuhan Yesus. Benar nggak? Iya, betul Pak. Ya, betul. Jadi segala sesuatu kejahatan yang akan menimpa kita itu akan ditutupi oleh Tuhan. Kita akan senantiasa dilindungi. Jadi intinya itu, kalau saya pribadi, iman itu yang perlu diperkuat dari hari ke hari. Jadi saya tidak khawatir, masalahnya itu kutuk itu dulu dari nenek moyang saya, kakek moyang saya, orang tua saya sudah tidak khawatir. Sekalipun ada orang yang mau mencobai melakukan sesuatu yang jahat kepada saya, ya kan seperti ada dalam doa Bapa kami, janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Itu sebenarnya sudah cukup luar biasa. Tuhan kita itu luar biasa, Pak. Luar biasa sekali. Gitu loh. Kayaknya nanti takut yang lain ngantri nanti
Saya terlalu lama Oke. juga nggak enak. Oke. Membisik. Pak, terima kasih. Ya, terima Ya. kasih sama-sama. Terima kasih. Yes. Kalau belum ada yang gabung, Ya, kita ada. ada yang Ada yang ngobrol. gabung. Wah, oke. Cuman ada satu lagi nih, sebelum Pak Alfodo, saya ada satu pertanyaan dari Pak Patrick. Patrick, ini udah nggak tahu nih, udah banyak banget. Jadi pertanyaannya gimana cara trackingnya? Terus ya tadi ada yang juga nanya ya senada. Jadi kita tahunya dari mana kita punya, itu kan leluhur kita udah meninggal gitu. Kita tahu dari mana? Ya kurang lebih sama pertanyaan trackingnya gimana caranya. Mungkin Bro Alfondo, Oke, yuk. Adolfo abis ini ya. Oke, yuk. Gimana Ya. cara kita cari tahu tracking kutukan kita ya? Jadi nomor satu, teman-teman sadari dulu, kita punya masalah di area mana. Oke, di area mana adalah yang tadi saya sempat bilang, apakah areanya bisnis, relationship, keluarga, atau hal-hal yang lain. Ya, jadi teman-teman sadarin dulu, oke ya. Dan kejadian itu, pola itu selalu berulang. Ya, jadi nggak cuma kejadian sekali. Kalau cuma kejadian sekali ya sudahlah, itu cuma sekali gitu lah ya, kita anggap bahwa itu data. Tetapi kalau kejadiannya udah berkali-kali, itu kita perlu pertanyakan, oke? Nah, kalau misalkan contoh ya, masalah saya adalah misalnya di relationship. Oke, masalahnya di relationship. Nah, sekarang teman-teman boleh cek kondisi hatimu. Jadi teman-teman doa ya, ibaratnya pada saat kita berdoa kan kita nggak cuma pakai otak ya, pakai hati juga ya. Jadi pada saat kita doa, ngecek, salah satunya adalah caranya seperti ini teman-teman, silakan ucapkan kata-kata yang seperti saya ini. Ya Tuhan Yesus, tolong tunjukkan apakah masalah saya ini punya akar masalah dari bawah sadar saya, dari diri saya, dari psikologi saya, ataukah masalah ini dari ancestornya saya, ya, dari leluhurnya saya. Nah, pada saat kita doa, heninglah sejenak. Pada saat kita hening sejenak, nanti tubuh kita akan bereaksi. Reaksinya apakah jawaban A, yaitu dari psikologisnya kita, ataukah jawabannya B, yaitu dari ancestornya kita. Gitu. Kalau muncul ting yang B jawabannya, nah itu adalah pertanda. Ya, jadi cara nge-track-nya begitu. Itu cara nge-track yang paling sederhana. Setelah itu, teman-teman, setelah tahu nih, oh masalah saya sini adalah masalah keturunan. Kemudian kita bisa ngecek kok di kondisi badan kita. Ada dua cara ngeceknya gitu lah ya. Satu pakai kinesiologi. Kinesiologi adalah tes kekuatan otot. Kalau ototnya melemah, maka bukan itu jawabannya. Kalau ototnya menguat, ini agak sedikit apa ya, teknis banget ya. Kalau ototnya menguat, maka itu jawabannya. Jadi misalnya gini, apakah ancestor saya kelima? Gitu ya, ancestor saya kelima. Ceknya adalah tes pakai kekuatan otot. Biasanya saya agak mundur dikit, biasanya saya pakai gini, gitu ya, minta orang lain untuk menekan lengan saya ke bawah, dan tugasnya saya adalah tetap mempertahankan ini. Gitu. Jadi kalau misalkan, apakah ancestor saya kelima, di sininya lemah, berarti bukan. Kalau apakah ancestor saya kelima tapi di sininya kuat, ada kemungkinan itu iya, dan itu pun mesti dikonfirmasi berkali-kali ya. Oke, gitu cara trackingnya teman-teman. Itu baru cara satu. Cara kedua adalah dengan menggunakan menembus pikiran tubuh kita. Nah, pikiran tubuh kita ini dalam arti kata, saya jelasin dulu, saya singkat aja, ada kita manusia punya 5 pikiran. Pikiran sadar, bawah sadar, pikiran tubuh, pikiran energi, dan pikiran spiritual gitu ya. Pada saat kita berhubungan dengan ancestor kita, biasanya munculnya di pikiran tubuh. Pikiran ketiga gitu ya, pikiran tubuh. Nah, di pikiran tubuh ada satu teknik khusus gitu ya, yang kita bisa tembus ke pikiran tubuh kita, ngerasain semua pikiran tubuh kita, dan dari situ kita bisa berkomunikasi dengan pikiran tubuh kita untuk bisa mengetahui akar masalahnya ada di mana, gitu ya. Itu tekniknya, beberapa orang bilang namanya tekniknya ego personality atau ego state therapy gitu. Teman-teman, kalau misalkan Bapak punya terapis-terapis yang spesialis di bidang itu, silakan hubungin mereka, gitu ya. Atau misalkan Bapak kesulitan gimana, Bapak boleh hubungin, nah ini nih ada di layar t.me/dunia psikologi. Silakan teman-teman bergabung sama Telegram yang kami sudah desain, kami sudah kumpulkan.
Ada sangat banyak orang di sana untuk belajar tentang dunia-dunia psikologi seperti ini ya. Ada terapis-terapis profesional juga yang saya tahu kualitasnya seperti apa. Jadi nanti untuk hal-hal yang seperti ini bisa hubungi mereka juga. Silakan gabung di t.me/dunia psikologi. Semoga menjawab. Halo. Suaranya hilang. Halo Bro Tanpa Ragi. Atau Bro siapa ini satu? Halo, halo Bro Adolfo, Iya, silakan. oke. Yes. Halo Bro Adolfo, silakan. Halo Bro Adolfo. Halo Bro Adolfo. Halo. Oke Bro. Ah. Nah ini kan ada yang tanya gini, apakah kutuk turunan sama dosa keturunan sama? Kutuk turunan sama dosa keturunan sama. Beda jauh. Kutuk keturunan bisa kelihatannya kayak dosa turunan. Tapi kutuk keturunan adalah kutuk, sifatnya adalah, jadi gini loh, kutuk itu sifatnya adalah selalu sial di area-area tertentu. Pasti pernah dapetin orang yang semuanya sempurna, kecuali daerah situ doang dia nggak sempurna, gitu ya. Jadi selalu sial di area-area tertentu. Dan ini nggak cuma kejadian, misalnya, nggak cuma kejadian sama dirinya doang. Ternyata bapaknya atau emaknya juga begitu. Ternyata engkongnya atau apa ya, kakek atau neneknya juga begitu juga. Nah, itu ada kemungkinan kutuk turunan. Ya. Oke, Bro. Tapi kalau dosa kalau kecenderungan pengen berbuat dosa melulu itu kutuk keturunan bukan? Itu psikologis banget. Oke, jadi gini, iya, itu jadi gini. Kecenderungan ingin selalu berbuat dosa, ada beberapa, ya, saya nyaris nggak pernah lihat bahwa itu adalah kutuk keturunan ya. Tapi saya lihat bahwa itu namanya kan kecenderungan keinginan untuk berbuat dosa. Itu berarti faktornya psikologis murni daripada orangnya sendiri. Tapi bisa didompleng. Maksudnya apa sih? Saya pernah dapetin beberapa orang lah ya, cuman satu orang ini agak unik. Satu orang ini adalah berbicara tentang dia nggak bisa lepas dari yang namanya apa ya? Kita bilang dunia malam gitu lah ya. Dunia malamnya adalah mencari mangsa para wanita. Ngerti lah ya buat teman-teman sendiri ya. Dan kok dia punya dorongan itu sih? Ternyata dorongan itu didompleng sama ancestornya dia yang nempel di badannya dia. Gitu. Waktu dia ketemu saya, gue tuh nggak mau kayak gini dan gue bisa ngelepasin gitu. Tapi entah kenapa tiap kali masuk ke daerah situ, entities yang namanya ancestornya dia tiba-tiba muncul mendompleng badannya dia. Itu bisa terjadi. Didompleng gitu ya? Didompleng, iya. Oke. Coba cari lagi. Teman-teman di sini saya lihat banyak ini ya, banyak pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang seperti itu. Kalau mau kita bahas boleh. Nah ini cukup menarik nih. Kita tidak mungkin kontak dengan leluhur kita yang sudah mati, tetapi resiko setan menyamar dengan nenek moyang kita seperti setan yang menyamar sebagai Samuel. Kita tidak mungkin kontak dengan leluhur kita yang sudah mati, tetapi resiko setan menyamar Bro Samuel, suara YouTube-nya dikecilin Pak. Oke, Bro Yohanes. Bro Yohanes. Suara YouTube-nya bisa dikecilin Pak. YouTube-nya dikecilin Pak. Bro Yohanes. Ya, halo. Apanya? Suara YouTube-nya dikecilin Pak Yohanes. Oke, sudah. Ya. Ya, silakan Pak Yohanes. Sudah? Sudah, jelas sekali sekarang. Bagus. Pak Yohanes pakai dua device ya. Pak Yohanes matiin aja salah satunya, Pak. YouTube-nya dimatiin, Pak. Iya, pakai dua. Oke, good. Terima kasih.
Masih Suara ada. YouTube-nya Pak, dimatiin Pak. Iya, pakai dua. Bapak matiin salah satu aja, Pak. Bentar, saya. Iya, pakai dua. Ya silakan Pak Yones. Oh, Oke. terputus. Ya, terputus. Lanjut, tadi kayaknya ada pertanyaan deh. Oke nih. Tolong dijelaskan di dompleng itu seperti apa? Kok lucu kayak roh leluhur yang kontrol diri kita? Oke, nah teman-teman ini buat beberapa teman-teman yang masih awam, di dompleng entities tuh banyak, apalagi entitisnya adalah jadi gini, sama seperti yang tadi saya sempat bilang ya, kan ada leluhur-leluhur kita yang bilang, saya bersumpah akan janji, saya akan bersumpah untuk berjanji ngejagain anak cucu saya. Oke? Nah, pertanyaannya adalah sesuai dengan tadi pertanyaan sebelumnya saya jadi ingat gitu. Apakah bisa setan menyamar dengan hal yang satu ini? Oke, saya akan jelaskan dua hal ya teman-teman. Di Indonesia ada kata yang namanya setan. Oke? Nah, kemudian kalau di Alkitab, kalau teman-teman udah baca cukup-cukup jeli, namanya Satan. Satan sama setan itu beda loh. Satan itu S-A-T-A-N itu adalah penghulu udara. Oke, setan itu adalah entities. Entitisnya yang entities itu dunia orang mati. Gitu ya. Jadi teman-teman harus pahami dulu bedanya itu. Setan itu kalau misalkan, ya setan itu apa sih? Kalau di dalam bahasa kultur Indonesia itu ada yang namanya sundal bolong, kuntilanak dan lain sebagainya gitu lah ya. Itu yang namanya setan. Dan setan itu salah satunya begitu roh seseorang udah lepas dari badannya, contoh ya, roh seseorang bisa lepas dari badannya ketika meninggal. Kita sama-sama setuju untuk hal ini ya. Tetapi kan ada roh yang punya janji. Jadi kenapa ini jadi penting buat teman-teman untuk ketahui. Contohnya begini, ketika kita meninggal di dalam sebuah kedamaian di dalam nama Tuhan Yesus, kita udah nggak punya beban apa-apa lagi sehingga kita lepas. Bisa paham ya? Gitu. Tetapi kalau misalnya teman-teman berjanji, sadar nggak kalau janjinya masih nempelin terus? Janjinya jadi membuat kita keperangkap berada di dimensi manusia, padahal kita bukan lagi di dimensi manusia. Sudah seharusnya rohnya itu pindah dimensi. Tetapi ternyata nggak segampang itu yang namanya pindah dimensi. Makanya ada sangat banyak dunia entities adalah membuat seseorang bisa ketempelan. Kalau bahasa orang lain itu namanya ketempelan gitu loh ya. Nah, apa sih yang ditempel? Kalau ada orang indigo yang bisa lihat, maka yang nempel itu siapa? Kita bisa tracking. Gitu. Jadi salah satu caranya adalah ngelepasin orang tersebut dari nempelnya itu. Begitu nempel, dia benar-benar bisa lepas. Oke ya. Ini pengetahuan di dunia lain yang teman-teman mungkin nggak akan pernah temukan gitu. Tapi teman-teman dari sini teman-teman bisa temukan. Karena yang namanya roh tuh bisa nempel seperti itu. Ya, maksudnya Bro Andrew gini, terus terang gini, kalau saya sendiri sebenarnya saya orang skeptis, kayak tadi juga sama aja gitu. Saya terus terang saya nggak percaya model begitu. Tetapi gimana pun juga saya cuma bisa bilang bukan nggak ada, tapi saya tidak pernah ngalamin. Betul. Gitu. Ya, buat teman-teman yang nggak pernah ngalamin, skeptis, saya ucapkan selamat. Mendingan nggak usah ngalamin gitu ya. Jangan penasaran ya. Jangan penasaran, nggak penting juga untuk penasaran. Kalau teman-teman nggak dianugerahi nggak usah. Kalau saya dapat ini semua karena saya dianugerahi, udah gitu doang ya. Jadi saya bisa sharing banyak sama teman-teman, gitu. Pada dasarnya kayak kemarin kita ngobrol gimana? Kalau ada orang skeptis pada dasarnya juga kayak begini memang dilewatin aja ya. Dilewatin aja, biarinin aja nggak apa-apa. Ini lebih arahnya ke khusus ke orang-orang yang memangnya punya masalah seperti ini. Soalnya saya punya teman juga memang ada masalah seperti ini. Dia dari kecil sering kesurupan, terus begitu kayak pengennya ngelihat darah melulu gitu. Ada yang seperti itu. Iya. Itu yang
yang kalau saya orang skeptis, ini apaan sih gitu. Cuman memang itu bukan, saya masih ngomong ini bukan daerah saya gitu. Makanya saya ngajak Bro Betul. Andrew untuk cerita tentang hal ini karena ini bukan bidang saya. Ya. Ya, silakan Bro, langsung lanjut. Yuk. Oh, yang tadi Yohanes belum join lagi ya. Oke, yuk lanjut. Jadi ada pertanyaan lagi yang kita akan bahas dari pertanyaan yang ada di chat. Tadi saya udah jelasin semuanya, jadi teman-teman punya gambaran banyak gitu lah ya. Walaupun saya ibaratnya kalau berbicara tentang dunia roh ini terlalu luas lah ya. Dan kita nggak berada di situ untuk saat ini. Kita hanya berbicara tentang dunia ini. Walaupun saya ibaratnya kalau berbicara tentang dunia roh ini Halo terlalu Yohanes. luas lah ya. Dan Cara YouTube-nya bisa dikecilin? kita hanya berbicara tentang dunia ini. Walaupun saya ibaratnya kalau berbicara. Ya, halo. Halo, Ya, sip. Bagus sekali Pak Yohanes. Suaranya Yes. sudah kedengaran ya? bagus Kedengaran sekali jelas, Pak Pak. Merdu. Oke, baik, terima kasih. Begini, saya dari kecil dulu kan orang tua saya juga Muslim, mamah Muslim, papa Kristen. Nah, mamah ini dulu rajin sebagai seorang Muslim, tapi ketika jadi Kristen juga rajinnya luar biasa. Kami anak-anak didoakan semua, dan sampai sekarang karena kami keluarga besar, jadi 6 bersaudara begitu ya. Tapi tidak pernah terjadi hal-hal yang berbau seperti itu. Ada untuk turunan, ada kejadian-kejadian yang aneh, tidak pernah. Saya merasakan tidak pernah begitu. Nah, terus berkembangnya iman saya itu ya tidak percaya dengan adanya kutuk turunan. Tetapi tadi disampaikan ya, misalkan leluhur kita itu punya harapan-harapan, terus dalam tanda petik bisa mengganggu. Nah, kalau begitu kita bisa program ya. Misalkan nih, sekarang ini ada orang ataupun saya akan berdoa terus untuk keturunan saya supaya dia makmur dan sebagainya terus begitu. Nah, apakah itu juga ada efeknya? Kalau menurut saya itu tidak ada efeknya gitu. Karena apa? Kita tahu hukum tabur tuai juga ya. Jadi segala apa yang kita lakukan ya akan kita tuai begitu. Itu bukan masalah soal keselamatan. Artinya kalau misalkan saya sembrono naik mobil ataupun naik motor di jalan, pasti akan kena akibatnya. Nah, akibatnya itu yang saya tanggung. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada unsur, mungkin dulu di orang tua saya pernah dikata-katain atau disumpahin begitu. Saya kira setiap roh itu punya kebebasan tersendiri, tidak tergantung dengan roh lain, kecuali roh Tuhan ya. Kalaupun toh itu roh lain ya roh kuasa kegelapan. Jadi kalau saya melahirkan seorang anak saya ini ya rohnya akan roh bebas, tinggal nanti dia yang menguasai siapa dan bagaimana saya mendidik sejak dia kecil. Kalau sejak kecil anak saya berikan kebebasan untuk main game, ya maka roh game itu yang akan menguasai dia sampai besar dan dia akan terikat ke sana. Dan ini yang sedang terjadi sekarang ini. Dan kalau saya mendidik dari kecil takut akan Tuhan, baca Alkitab, doa, nah saya yakin bahwa akan menuai di kemudian hari. Nah pertanyaan saya yang seperti tadi, berarti kita bisa program dong. Gitu. Oke, saya jelasin ya. Thank you Pak atas pertanyaannya. Jadi gini Pak, waktu Bapak berdoa itu, misalkan contohnya begini, saya berdoa anak cucu saya diberkati ya. Selama nggak bikin Bapak sendiri yang memberkati, Bapak nggak ada masalah. Oke, yang tadi contoh-contoh yang di atas, contoh-contoh yang tadi saya sudah sempat sebutkan adalah prosesnya kayak gini. Saya nih bersumpah saya akan, perhatikan kalimatnya, saya akan jaga anak cucu saya. Nah, itu bakalan bermasalah. Tapi kalau Bapak berdoa, saya memberkati anak cucu saya, nggak ada masalah, karena Abraham pun begitu, gitu loh, nggak ada masalah dengan hal itu.
Gitu. Jadi saya memberkati apalagi dialaskan di dalam nama Yesus. Nggak ada masalah dong sampai sono. Karena gini, jangan sampai doa itu membuat Bapak jadi punya beban. Karena di dalam Yesus tidak ada beban lagi, nggak ada lah, benar-benar nggak ada beban lagi. Jadi kalau kita doa tulus aja, karena kehidupan kita dengan anak cucu kita udah berbeda zaman, gitu ya. Jadi nomor satu pertanyaan Bapak seperti itu jawabannya. Jadi memang nggak ada masalah Pak. Doakan secara tulus, doakan, tapi bukan Bapak yang bertanggung jawab terhadap berkat yang akan terjadi sama anak cucu Bapak. Karena mereka akan dilatih juga secara imannya. Benar gak sih iman dalam kehidupannya mereka akan diberkati? Karena kita bisa saja, pasti Bapak pernah lihat lah, orang tuanya diberkati, anaknya tidak. Bukan berarti orang tuanya tidak mendoakan anaknya. Gitu ya. Tetapi kita berbicara juga, iman bapaknya sama iman anaknya beda tingkat kematangannya. Sampai anak menemukan iman yang punya tingkat kematangan yang cukup, dia baru akan diberkati sesuai dengan imannya dia. Dan kita udah tidak lagi bertanggung jawab tentang hal itu. Ya, Gitu. oke. Saya setuju. Tetapi maaf, kita terus bermain di sini. Artinya ngapain ini kita bahas begitu loh, untuk kutukan-kutukan ini, ya, untuk kutukan turunan. Sebenarnya kan tergantung. Ya memang kita berdoa. Saya pun berdoa untuk anak-anak saya. Saya berdoanya seringkali tidak Tuhan berkati dan sebagainya. Saya berdoa supaya anak saya ini memang takut akan Tuhan. Jadi Amin. Kalau kita sudah kenal Tuhan, ini prinsip saya ya, untuk masalah sakit, pasti semua orang pasti akan sakit. Itu pasti akan sakit lah. Karena usia kita ini kan akan bertambah dan organ tubuh kita ini fungsinya kan berkurang. Pasti semua akan sakit. Jadi bagi saya juga tidak pernah berdoa untuk hal-hal yang bersifat jasmani. Justru saya untuk menyempurnakan karakter saya, anak saya, keluarga saya. Nah, di sana saya lebih penting ke situ daripada mengurusi hal-hal yang jasmani. Soal ya sakit, kaya, itu ya saya akan bekerja. Kalau saya mau istilahnya efektif dipakai Tuhan, saya punya sesuatu misalkan untuk melayani, ya saya butuh dana, ya saya harus bekerja. Nah, seperti itu. Saya harus bertanggung jawab, bukan serta-merta bahwa terus berkat itu datang dengan sendirinya begitu. Jadi kalau kita membahas kutukan seperti ini, saya kira kontradiktif dengan apa yang nanti kita akan lakukan. Kalau tadi Abraham mendoakan, misalkan, itu perjanjian lama Abraham mendoakan. Pak, saya mau komen dikit aja. Ya, oke. Ya. Oke, Pak. Saya mau komen dikit boleh Pak? Silahkan. Dikit aja, 1 menit. Oke ya. Tambahin dikit lagi Pak. Jadi ketika tadi Bapak kan bilang saya nggak fokus sama hal yang jasmani, tambahin itu lagi. Justru gini, ini pemahaman ya. Kalau ini benar-benar psikologi ya, ini benar-benar psikologi. Saya nggak berfokus sama jasmani. Nanti lama-lama justru jasmaninya akan lemah dan akhirnya Bapak beneran jadi akan sakit. Ibaratnya gini, saya udah terlalu sering mendengarkan cerita bahwa ada seseorang meninggal tanpa sakit ketika mereka meninggalnya pada saat berdoa. Banyak banget, tanpa sakit sama sekali. Dan bagaimana kalau itu juga terjadi sama hidup Bapak? Gitu ya. Jadi begini, saya juga berolahraga. Saya hobi olahraga. Saya bertanggung jawab dengan hidup saya, masalah jasmani juga. Artinya begini loh. Kita tidak berkaitan dengan hal-hal seperti itu yang kita tadi kan saya katakan saya bertanggung jawab. Misalkan ya untuk makan, untuk kebutuhan, saya bekerja keras untuk bisa itu. Tetapi itu bukan menjadi sesuatu yang hal utama. Saya tiap pagi olahraga. Saya masih punya klub olahraga untuk saya bisa bersama-sama dan itu tidak hanya untuk menjaga kesehatan. Jadi bukan berarti makan diabaikan, hal jasmani begitu. Tapi artinya itu kalau kita itu terjadi sesuatu pada diri kita, misal ya, saya di kantor nih, misalkan di kantor, pangkat enggak naik dan sebagainya ya. Oke, paham. Bagi saya no problem. Memang loh, apa sih memang kalau saya bekerja dengan baik, pasti itu akan terjadi begitu. Tidak ada unsur-unsur yang lain begitu loh. Kalau toh posisinya seperti itu, bagi saya pernah menduduki posisi teratas di sebuah institusi misalkan, terus itu sekarang enggak, saya berpindah
Paham. Ya. Ya. Pak, saya mau komentar Paham, dikit paham, Pak paham. Yohanes. Oke, Bapak Tadi kan Pak ngomong-ngomong Yohanes sudah ada bilang terjawab. nih. Iya, boleh. Tadi Pak Yohanes bilang ada memprogram keturunan kita ya Pak ya? Betul ya Pak? Ya, tadi dengan doa-doa misalkan. Ya, itu yes Pak. Dan pada dasarnya itu yang kita lakukan sebenarnya Pak. Kita mendidik anak itu, kita memprogram anak itu sebenarnya. Misalnya kita bilang, nanti kamu kuliah, nanti kamu kerja, nanti kamu apa. Nah itu pada dasar yes, kita memprogram masa depan dia Pak. Dan kita bisa itu turun-temurun ke bawah dan itu yes bisa Pak. Setuju, setuju. Nah, cuman masalahnya tadi, berkat atau kutuk, apa yang kita install itu Pak. Ngerti Pak maksudnya Pak? Setuju. Apa yang kita install itu yang masalah. Betul. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu kita pernah diinstal apa sama leluhur kita dulu gitu. Itu yang sedang dibahas sebenarnya Pak. Kita pada dasarnya kita memprogram masa depan kita itu yes Pak. Kita bilang kita mau kuliah, kita mau apa, kita Yes. mau keturunan kita baik dan lain-lain. Yes, itu memprogram Pak. Tapi ada kemungkinan dulu enggak gitu. Leluhur Ya, kita ada kemungkinan nggak lakukan itu Pak. Oke, saya setuju karena begini, orang tua saya selama saya kecil, saya coba flashback memori saya, itu memang mendidik, memprogram saya dengan baik. Tetapi leluhur saya enggak pernah tahu. Artinya hanya sebatas dalam interaksi ya saya dengan ayah dan ibu begitu. Apakah leluhur saya dulu yang Muslim dari mamah saya ini? Saya juga tidak tahu waktu kakek nenek saya seperti apa, dari mama saya juga tidak pernah lihat. Kalau dari papa pernah lihat. Nah ini apakah berpengaruh pada hidup saya? Padahal hidup sekarang ya kita tentukan dengan kondisi iman sekarang begitu. Terima kasih. Oh. Artinya singkatnya hanya satu keturunan begitulah. Oke, untuk pertanyaan ini saya jawab ya. Aduh, miring. Sorry, untuk pertanyaannya saya apa tuh Pak? Ya, tidak ada hubungannya dengan leluhur. Apakah satu keturunan doang atau bisa beberapa keturunan ke bawah gitu Pak ya? Ya, enggak bisa karena enggak berinteraksi dengan saya secara langsung. Oke. Yes, saya langsung jawab ya. Satu, yang tadi sempat saya kasih contoh bahwa mungkin Bapak berpikirnya adalah leluhur yang berinteraksi secara langsung gitu ya. Nah, ini juga termasuk leluhur yang tidak berinteraksi secara langsung. Bisa jadi adalah leluhur kita yang ke-17 angkatan di atas kita tuh. Angkatan ke-17, angkatan ke-15, bahkan saya ketemu angkatan 32. Jadi saya nggak tahu itu udah berapa hidup berapa ratus tahun yang lalu gitu ya. Tapi yes, itu bisa ada. Ingat ya, bisa ada. Belum tentu terjadi sama Pak Yohanes anyway. Dan ini juga tidak berhubungan dengan agama. Dalam arti kata gini, dulu leluhur saya Muslim, sangat dulunya sekali. Bisa jadi dia dinamisme, animisme loh. Bisa paham ya, gitu loh ya. Jadi kalau misalnya suku bisa nggak bro kita pakai ini bro? Maksudnya suku A kadang-kadang suku A sama suku B berantem melulu gitu kan? Ada suku yang gitu tuh. Nah itu termasuk untuk keturunan juga. Bisa, betul. Yang suku A pokoknya, betul. Pokoknya lu jangan hubungan sama ini deh. Suku ini, wah lu jangan hubungan sama suku itu deh. Gitu kan? Itu banyak sekali tuh kita temuin sebenarnya kan. Realita ada loh itu banyak loh. Banyak, betul. Betul, dan itu juga termasuk salah satu kutuk keturunan dan itu diajarkan lagi. Udah kutuk diajarkan pula gitu lah ya. Yes, itu benar. Oke, jadi mungkin hanya dari sudut pandang aja. Ketika misalkan saya dari suku A, ketika orang tua saya tidak mengajarkan bahwa saya bertentangan dengan suku B, maka ke bawahnya kan otomatis harusnya saya juga tidak mengajarkan ke anak saya. Bagaimana mungkin saya bisa tahu nenek moyang saya itu secara langsung saya harus menentang suku B. Nah, kalau tidak dari orang tua saya langsung. Nah, seperti itu. Jadi itu turun-temurun sebenarnya satu garis keturunan.
Jadi misalkan ya, nanti saya punya anak. Kalau saya katakan begitu, anak saya akan ngomong ke anak saya lagi akan bicara ke situ. Jadi menurut saya ini seperti itu. Seperti misalkan bangsa Israel ataupun orang Yahudi dengan Samaria. Pasti satu keturunan dengan keturunan yang lain, satu garis keturunan itu diturun-temurunkan lewat ajaran mereka yang sehari-hari, kan orang Israel, orang Yahudi ya, mengatakan bahwa ajarlah mereka di dalam setiap bangun tidur, dalam perjalanan dan sebagainya. Kalau itu di stop, ya di stop dari satu keturunan, ya kalau selama dia tidak mendengar dari orang lain, pasti dia akan stop di sana. Nah maksud saya seperti itu. Tapi mungkin pandangan saya memang punya iman. Kalau tadi yang penelpon sebelumnya itu dengan apa namanya ya, istilahnya iman kepada Kristus, semua kutuk hilang begitu. Kalau saya lebih rasionalis, lebih rasional, walaupun memang saya sependapat juga. Artinya tetap berbicara bagaimana dari sisi rasional kita. Bagaimana kita bisa menjangkau alam yang di sana yang sebelumnya itu, sedangkan sekarang ini saya berinteraksi dengan orang tua saya dengan anak saya. Jadi setelah saya kenal Tuhan Yesus, dan itu akan diputus. Nah inilah gunanya kenal Tuhan Yesus, diputus lewat apa yang kita programkan kepada anak kita secara langsung, kita install lah misalkan seperti itu. Ya. Oke, begitu ya. Terima kasih. Yes. Terima kasih juga Pak Yohanes. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke bro, kita udah 1,5 jam bro. Kayaknya udah cukup, kita tutup kali ya. Cukup ya. Silakan di closing statement ya bro. Closing statement, oke. Ya, satu, teman-teman buat yang belum masuk ke t.me/dunia psikologi, silakan teman-teman masuk ya. Kita akan sama-sama belajar tentang dunia psikologi. Dan nggak cuma sekedar dunia psikologi dalam hal yang teman-teman pernah dengar tentang emosional lah dan lain sebagainya. Bisa jadi beberapa pemahaman kita akan melebar supaya teman-teman dapat pemahaman yang lebih komprehensif gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman bisa mengerti, memahami, dan kembalikan lagi, ibaratnya teman-teman nanti bisa tonton ulang dari beberapa part di video ini. Nanti akan, nggak cuma live ya, nah, teman-teman nanti bisa nonton ulang, dan ada beberapa pemahaman yang teman-teman perlu memahami, bahwa kutuk keturunan, walaupun kita orang percaya, yes, masih bisa ada efeknya. Oke? Nah, efeknya ini yang berbahaya. Kutuknya mah udah nggak ada gitu lah ya. Jadi teman-teman bisa ngerti efeknya yang sebelah mana yang teman-teman perlu beresin dalam kehidupanmu. Kalau teman-teman sudah punya iman, saya amat sangat salutin jempol buat teman-teman, dan iman, pertahankan, jaga imanmu di dalam nama Yesus Kristus. Di satu sisi adalah tetap kita harus beresin beberapa hal. Nah, beresinnya adalah tentang kutuk itu sendiri, dan juga teman-teman perlu ngecek ada nggak pengajaran yang dari leluhur kita sampai sekarang masih ada dan diajarkan terus-menerus turun-temurun. Kalau itu masih ada, sudah saatnya teman-teman beresin. Oke, gitu ya. Itu dari saya, Endo Peterson. Terima kasih. Oke, thank you bro. Nah guys, kemarin di beberapa episode lalu, jadi kita udah bikin video untuk teknisnya gimana cara membuang emosi yang buruk. Jadi pada saat dasarnya video ini kita mau memisahkan antara kutuk dengan cuman emosi doang. Nah kalau teman-teman ada emosi buruk, teman-teman bisa nonton lagi video yang dulu-dulu kita udah taruh di deskripsi video ini. Jadi silakan kalau teman-teman ada emosi yang mau dibuang, emosi jelek yang mau dibuang, silakan lihat linknya di bawah video ini. Oke? Sekian video kali ini. Terima kasih. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.